Assalamualaikum Indonesia. Meski bakal terdapat versi Pro dan versi Ultra, POCO F7 series kemungkinan masih akan tetap mengandalkan varian basicnya dalam hal penjualan, yakni POCO F7. Kehadiran POCO F7 sendiri sebelumnya terungkap setelah situs Xiaomi Times menemukan perangkat Xiaomi muncul pada database IMEI. Perangkat tersebut memiliki nomor model 2412D-PC0AG dan 2412D-PC0AI. Keduanya merupakan perangkat yang sama yang ditujukan untuk pasar global dan pasar India. Pada database tersebut tertera jelas dengan nama POCO F7. Nah, yang menarik, perangkat tersebut baru-baru ini telah mendapatkan sertifikasi TKDN, yang artinya POCO F7 juga akan segera hadir di pasar Indonesia. Sumber yang sama menyebut bahwa POCO F7 akan kembali menjadi perangkat hasil rebranding dari perangkat Xiaomi lainnya, yakni Xiaomi Redmi Turbo 4 series yang hanya akan dirilis di pasar China. Artinya Xiaomi kembali menerapkan strategi yang serupa seperti generasi sebelumnya. Memang hingga saat ini masih belum ada informasi mengenai spesifikasi umum dari POCO F7 ini. Namun jika berkaca pada POCO F6, POCO F7 juga akan hadir dengan kekuatan utama yang tentu saja terletak pada aspek dapur pacu. Yap, setelah POCO F6 membuat gebrakan dengan statusnya sebagai smartphone termurah yang memakai SoC yang sangat powerful dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8S Gen 3, POCO F7 disebut akan menggunakan prosesor semi-flagship yang akan datang, yakni Snapdragon 8S Elite. SoC versi terjangkau dari Snapdragon 8 Elite yang disebut memiliki performa di atas Snapdragon 8 Gen 2, namun masih berada di bawah Snapdragon 8 Gen 3. Bukan tidak mungkin ini akan kembali menjadikannya sebagai smartphone termurah yang menggunakan SoC tersebut. Nah, meski bukan menjadi andalan utama dari seri ini, POCO F7 juga akan tetap menjaga standar kamera. Smartphone ini nampaknya akan tetap membawa konfigurasi dua kamera belakang saja dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan menggunakan sensor yang ukurannya tak jauh berbeda dengan Sony Lithia 600, yang pasti akan tetap dibekali dengan stabilisasi OIS. Sementara kamera pendampingnya tetap kamera ultrawide legendaris beresolusi 8 megapiksel. Kemampuan perekaman video 4K 60 fps masih menjadi kekuatan di sini. Lanjut ke layar, meski kualitasnya terus meningkat, namun sejak POCO F3 tak terlalu banyak perubahan teknologi disajikan. POCO F7 kemungkinan masih tetap menyajikan tampilan dot display dengan bezel yang lebih tipis dan simetris. Menggunakan panel layar sejenis OLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi 1,5K dan refresh rate layar mencapai 120 Hz. Sensor fingerprintnya sudah ditempatkan di dalam layar. Sayang untuk desain belakang dari POCO F7 masih belum terungkap. Mengingat performanya yang meningkat, berdasarkan bocoran digital charge station, POCO F7 kemungkinan akan dibekali dengan kapasitas baterai lebih besar, yakni mencapai 7000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian yang kemungkinan tetap berdaya maksimal hingga 90 Watt. Untuk fitur-fitur lain, POCO F7 tetap dibekali dengan dua speaker stereo, ada IR blaster dan NFC, serta sertifikat tahan debu dan air yang meningkat. Situs Xiaomi Times dan Digital Chart Station memperkirakan perilisan POCO F7 akan lebih dulu dilaksanakan di China pada bulan April 2025 di bawah nama Redmi Turbo 4 series. Sedangkan untuk pasar global akan berlangsung pada bulan Mei 2025. Kita tunggu saja dan akan diupdate pada kolom deskripsi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira spesifikasi yang seperti apakah yang kamu inginkan dari POCO F7 ini nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @berita tekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.